Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Martin Luther. Sebelum kita lanjut dengan pemberitaan firman Tuhan dari Alkitab, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam persekutuan dengan Juru Selamat Yesus Kristus, kami datang mempersembahkan puji dan syukur atas rahmat dan kasih-Mu yang selalu nyata dan teralami dalam perjalanan hidup yang kami tempuh ini. Kami mengucap syukur karena terasa bahwa oleh bimbingan Roh-Mu lah sehingga kami mampu menjalani hidup di situasi new normal seperti sekarang, bertahan dari segala akibat negatif dari dalamnya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Sekarang ini kami berkumpul dalam rumah tangga keluarga masing-masing beribadah kepada-Mu. Kuduskan kami oleh kuasa Roh Kudus, juga oleh hamba-Mu yang akan memberitakan firman kebenaran ini. Ini permohonan kami Bapa, ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Kristus, Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu, sebagaimana panduan dari sinode pembacaan kita pada hari Rabu ini, kita akan ikuti dalam pembacaan Kisah Para Rasul pasal 20. Akan dibaca mulai ayat 7 sampai ayat 12. Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayat 12. Begini bunyinya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam di ruang atas di mana kami berkumpul. Dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita semua pada malam ini. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ikuti pembacaan Alkitab pada hari Minggu lalu, maka pembacaan kita pada malam ini merupakan lanjutan atau berkaitan dengan bacaan itu pada minggu lalu. Itu berkaitan dengan aktivitas pekabaran Injil yang dilaksanakan oleh Paulus
yang dalam kesaksian ini sedang bergerak pelayanannya itu sampai ke daerah-daerah pedalaman. Itu semua dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan Yesus Kristus dan kerajaan Allah kepada semua orang. Penulis kitab Kisah Rasul mengatakan bahwa misi Paulus ini berhubungan erat dengan kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam diri Rasul Paulus. Disaksikan di sini bahwa tekad pelayanan kesaksian Paulus adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin orang, dan itu sedang berkobar-kobar dalam diri Paulus. Itulah sebabnya setiap waktu, setiap kesempatan yang ada selalu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Rasul, mengingat jangkauan pelayanan yang harus ditempuh oleh Paulus harus dengan jalan kaki. Itu kalau di darat. Tapi kalau harus lewat lautan, Paulus harus menggunakan alat transportasi kapal. Keterbatasan sarana angkutan ini membuat Rasul Paulus harus ekstra teliti dalam menata waktu yang tersedia. Semuanya direncanakan matang agar target pencapaian sesuai harapan. Pengaturan waktu yang begitu ketat itu, saudara-saudara, memberi kesan bahwa Rasul Paulus seperti dikejar oleh kekhawatiran jika nanti dirinya tidak dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian pembacaan Alkitab kita pada malam ini menuturkan malam menjelang Rasul Paulus dan murid-muridnya yang selama ini mendampingi Paulus meninggalkan jemaat yang mereka sudah layani itu, Rasul mengadakan pengajaran dalam bentuk percakapan. Dan percakapan yang dilakukan saat ini adalah percakapan yang bersifat perpisahan, karena besok paginya dia sudah harus berpindah lagi tugas ke tempat lainnya. Inti percakapan tentu agar para pelayan Tuhan di situ, di jemaat Efesus, memperhatikan dan melanjutkan tugas pemeliharaan iman jemaat yang telah dibangun bersama itu. Perhatian mereka sangat diperlukan karena pekerjaan pelayanan yang sedang dibangun oleh Paulus bersama mereka bukanlah pekerjaan sampingan. Tetapi pekerjaan pelayanan adalah pekerjaan yang sangat-sangat serius menyangkut hidup dan mati. Jadi perlu perhatian dan penanganan yang serius pula. Itu inti pasti percakapan. Percakapan itu, saudara-saudara, ternyata berlangsung sampai fajar menyingsing. Tetapi di tengah-tengah percakapan itu ada peristiwa yang terjadi. Pembacaan yang kita baca tadi mengatakan seorang anak muda yang bernama Eutikus ketika mendengar percakapan dari Rasul Paulus, dia tertidur. Dan karena tertidur lelap, mengantuk yang tidak tertahankan, ia jatuh. Tempat lokasi pemberitaan percakapan itu di lantai 3 gedung tempat mereka mengikuti acara Paulus. Ketika orang-orang berusaha turun ke bawah untuk menolong dia,
mereka terlambat karena anak itu didapati sudah meninggal. Paulus tidak berhenti. Paulus juga ikut turun. Dan ketika Paulus turun, dia tidak hanya melihat, tetapi dia memberi pertolongan. Dan ternyata upaya pertolongan Paulus itu menjadikan anak itu hidup kembali. Anak itu hidup kembali. Dan karena itu anak itu hidup kembali, percakapan dan rencana perjamuan kudus sebagai tanda perpisahan bisa dilanjutkan. Ada dua hal yang membuat banyak orang terhibur dari pengalaman ini. Pertama, percakapan yang mengarahkan pada pelayanan itu serta pelaksanaan perjamuan kudus membuat mereka ternyata merasa dikuatkan, dipastikan pendirian iman mereka, meskipun beberapa jam lagi mereka sudah harus berpisah dengan Paulus. Kedua, kecelakaan yang dialami orang muda yang telah mati tapi dihidupkan Rasul Paulus membuktikan bahwa dalam diri Paulus ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang bekerja bersama Paulus. Tindakan iman Paulus, Rasul Paulus, tidak hanya menjadi kenangan tersendiri bagi jemaat, tapi telah memotivasi jemaat untuk tetap bertahan terhadap berbagai tantangan pelayanan sekarang dan seterusnya. Pertanyaan kita, saudara-saudara, apa yang mendorong Paulus sampai begitu susah payah untuk melaksanakan pekabaran Injil tanpa memikirkan waktu, tanpa memikirkan kesehatan, kondisi, lokasi, dan seterusnya? Hanya satu jawabannya, dan jawaban itu sederhana, yaitu karena Rasul Paulus memiliki kerendahan hati. Karena dia punya kerendahan hati, sehingga ia menjadi sosok pelayan yang taat pada panggilan Tuhan. Sasarannya sudah jelas, yaitu demi kemuliaan Tuhan dan bukan kemuliaan diri atau penonjolan diri. Saudara, inilah karakter pelayanan yang memberi kemampuan kepada setiap orang yang menerima panggilan Tuhan untuk melihat setiap tantangan bukan sebagai beban hidup, tetapi sebagai berkat sukacita. Itulah motivasi orang yang rendah hati seperti Paulus. Luar biasa Rasul Paulus dalam pelayanannya. Semakin ditantang, semakin teguh dia bertahan dalam penderitaan dan perjuangan imannya. Sikap iman ini dicatat oleh Paulus dalam 2 ayat pada Filipi pasal 1. Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pada ayat 29 dari pasal yang sama dari surat Filipi ayat 29, Paulus mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita
untuk Dia. Itulah Paulus. Saudara, tekad dan karakter pelayanan seperti Rasul Paulus ini hendaknya dijadikan motivasi atau teladan buat kita, terutama yang bekerja melayani di seputaran gerejawi, bahwa pada kenyataannya tidak ada tugas tanpa risiko. Tetapi kalau kita punya karakter pelayan yang kuat dan jelas, kita pasti dapat bertahan menghadapi risiko, mengatasinya, dan bisa berhasil. Biasanya tugas menantang yang dihadapi dengan kekuatan iman kepada Tuhan terselesaikan dengan baik, sehingga dapat kita yang mengalami dapat menikmati kelegaan dari kegelisahan dan kelelahan yang kita sudah alami sebelum. Dan dengan tulus ikhlas pasti kita akan memuji Tuhan, mengatakan terima kasih Tuhan karena Engkau berkenan memakai hamba-Mu ini dalam pekerjaan pelayanan. Tidak ada lain kita bersyukur. Bukan karena kita sehingga semua berhasil bagus, tapi karena Tuhan. Saudara, itu tugas gerejawi. Tetapi bagaimana dengan panggilan kita dalam rumah tangga masing-masing? Jangan kita lupakan itu. Kita ke gereja lalu lupakan keluarga. Keluarga adalah bagian dari persekutuan jemaat. Dan karena itu keluarga patut dijaga dan diperhatikan, dilayani. Sebagai orang tua kita harus jadi panutan bagi anggota keluarga, terutama anak-anak. Adalah keliru jika orang tua hanya rajin menyuruh, memerintah anak-anak pergi ke ibadah. Tetapi orang tua, baik bapak maupun ibu, jarang kelihatan dalam ibadah. Teladan dan sikap orang tua sangat mempengaruhi kehidupan anak. Sebab keluarga adalah tempat pembentukan karakter generasi penerus atau anak cucu kita. Keluarga adalah tempat di mana anak belajar bagaimana melaksanakan praktek kasih satu terhadap yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, tantangan terhadap protokol kesehatan. Pemerintah sampai sekarang melaporkan peningkatan penyebaran virus corona banyak disebabkan oleh banyak orang tidak patuh, tidak taat pada protokol kesehatan. Tentu saja kalau peraturan kesehatan ini diterima sebagai tuntutan, kalau itu diterima sebagai tuntutan pasti terpaksa mau dilakukan. Pakai masker repot, jaga jarak serba salah, apalagi pergi tempat kerumunan. Jadi pantaslah orang bilang orang melanggar karena merasa kebebasannya ditekan, dibatasi. Tetapi kalau peraturan ini kita lakukan demi
karena kita sadar peraturan itu dibuat demi kepentingan kita sendiri, keamanan kita, demi kesehatan kita dan orang lain, pasti kita tidak akan ada beban. Sebaliknya, yang ada kerelaan bukan keterpaksaan. Karena apa? Kita sadar bahwa tanggung jawab iman kita, itulah kewajiban kita dan itulah tanggung jawab kita. Kalau kita laksanakan itu, yang aman, yang sehat adalah kita sendiri, bukan semua orang lain. Karena itu firman Tuhan mengatakan, marilah kita melaksanakan apa yang kita sadar adalah tanggung jawab dan kewajiban kita, sehingga kita akan melihat itu sebagai bagian dari ketaatan kita pada Tuhan yang setia memelihara kita, menyelamatkan kita supaya kita tetap selamat melanjutkan perjalanan hidup kita kini dan mendatang di dunia ini. Amin. Jemaat, setelah mendengarkan firman Tuhan dan bertekad untuk melakukannya bagi kesejahteraan hidup kita, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam persekutuan dengan Juru Selamat Yesus Kristus, kami datang mempersembahkan puji syukur karena sadar bahwa kami masih diberi kesempatan oleh Bapa mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memahaminya Bapa. Tolong kami ya Roh Kudus untuk dapat menerapkan dalam kehidupan kami, sehingga firman yang menguatkan dan memastikan jalan-jalan hidup yang kami tempuh ini akan membuat kami menjadi kuat, pasrah selalu dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan suka dan duka. Tolong kami ya Tuhan, sebab sebagai manusia berdosa seringkali ketaatan kepada Bapa diganggu oleh ketaatan kami kepada keakuan kami. Mampukan kami ya Bapa menyangkali keakuan yang bertentangan dengan kehendak Bapa, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kami berdoa, tolong kami sebagai warga gereja, apalagi sebagai pelayan-pelayan-Mu Bapa, untuk mampu menjadikan berita kesaksian dari Rasul Paulus dalam pelayanannya, untuk kami teruskan, terapkan dalam kehidupan dan tugas panggilan kami masing-masing. Dan sebagai warga gereja, kiranya kami akan selalu sadar bahwa bukan hanya para pelayan yang diutus, tapi juga kami sebagai warga gereja, jemaat yang dikasihi Tuhan, bertanggung jawab melaksanakan panggilan Bapa melalui ketaatan kami pada firman-Mu, sehingga hidup kami selalu diberkati. Mampukan kami ya Bapa dengan kekuatan iman yang kami peroleh, kami akan tetap beri diri bertahan dalam kesulitan dan tantangan, apalagi di situasi new normal seperti sekarang. Terima kasih ya Tuhan, berkati rumah-rumah tangga dan keluarga-keluarga untuk melaksanakan tanggung jawab pembinaan iman bagi anggota keluarga, untuk mampu menjadi teladan dan panutan yang benar
bagi seluruh isi rumah tangga. Berkenan juga memberkati kami untuk mematuhi peraturan pemerintah berkaitan dengan kesehatan karena COVID-19 ini, dan kiranya kami selalu sadar untuk melaksanakannya dalam kepatuhan kami pada kehendak-Mu, karena itu semua menyangkut justru kepentingan kami. Kami berdoa, tolong pemerintah kami, pemerintah Republik Indonesia, dalam mengendalikan kekuatan COVID-19 ini dan dalam menangani roda perekonomian bangsa. Berkati juga semua yang selama ini berkorban untuk kepentingan para penderita akibat COVID-19, para dokter, para perawat, para medis, para relawan, dan semua yang terkait di dalamnya. Lindungi, luputkan mereka dan keluarga masing-masing. Lindungi nyawa mereka, nyawa para penderita, mereka yang sedang ada dalam perawatan untuk menuju penyembuhan. Kiranya diberi kesadaran bagaimana menjalani ketentuan perawatan itu sesuai tuntutan peraturan. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja-Mu dalam pelayanan dan kesaksiannya di sini dan di berbagai pelosok negeri di mana gereja-Mu Bapa tempatkan. Sehingga kiranya semua hamba-Mu yang Engkau pakai di sana akan menjalaninya seperti dengan semangat Rasul Paulus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Penuh kekurangan dan kelemahan, kiranya berkenan Bapa mendengarkannya dan menyempurnakannya dalam persekutuan kami dengan Juru Selamat Yesus Kristus yang sudah mengajar para murid berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.